Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini kita bertemu lagi dalam sharing terkait dengan bisnis. Kali ini tema kita adalah tentang financial literacy ya. Financial literacy. Maaf kalau sekiranya suara saya kurang terlalu jelas karena di sini hujan. Semoga clear ya nyampainya ke Bapak Ibu. Sini hujan ya lumayan gitu ya. Semoga kelas pagi ini bisa dirahmati Allah dan memberikan dampak pada bisnis kita dan membuat bisnis kita menjadi lebih baik Bapak Ibu ya. Amin. Oke, kita akan mulai. Tema kali ini adalah terkait dengan financial literacy. Financial literacy itu apa sih? Sebetulnya financial literacy itu sering disalahartikan sama kita ya sebagai pebisnis khususnya yang mengira bahwa financial literacy itu tentang membuat laporan keuangan. Gitu ya. Sebetulnya bukan ya, Bapak Ibu ya, bukan tentang membuat laporan keuangan. Justru lebih ke cara membaca sebetulnya, cara membaca laporan keuangan. Gitu ya, tema kita financial literacy, pastikan bisnis profit dengan mindset keuangan yang tepat. Sudah beberapa kali sebetulnya kita membahas tentang tema keuangan, entah itu financial quotient atau kecerdasan finansial maupun financial literasi. Hanya saja memang ada beberapa penekanan yang berbeda untuk video kita kali ini, untuk materi kita kali ini, dan nanti diharapkan seperti biasa ya, ini adalah pemicu kita untuk berdiskusi, karena pasti terkait dengan keuangan, tak alurnya gitu ya, tentang laporan, itu pasti Bapak Ibu punya format yang berbeda gitu ya, dibanding yang mungkin selama ini saya lakukan. Jadi apa yang saya sharingkan adalah apa yang selama ini saya lakukan di bisnis saya, dan juga apa yang selama ini pengalaman selama memberikan coaching ya, coaching kurang lebih 5 tahun ini dengan berbagai permasalahan keuangan yang ada di bisnis. Oke, jadi sekali lagi ini bukan tentang akuntansi ya, bukan tentang akunting, bukan tentang cara membuat laporan keuangan. Jadi santai aja, nggak akan banyak eh, istilah-istilah asing gitu ya untuk kita. Beberapa sih memang kita perlu paham, tapi nggak akan sulit kok gitu, karena bukan belajar akuntansi. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan keuangan, saya seringkali menekankan kembali bahwa ini urusannya sebetulnya tentang mindset. Mindset itu lebih dipengaruhi oleh alam bawah sadar, Bapak Ibu. Gitu ya, alam bawah sadar kita terkait dengan uang. Masalah keuangan ini memang masalah yang sensitif ya. Jadi kadang kita juga kalau misalnya ditanya omsetmu berapa, nah itu pasti kita jawabnya putar-putar tuh. Karena memang kita belum terlalu nyaman terkait dengan mengobrolkan masalah keuangan, gitu lah, terkait dengan ngobrol masalah keuangan. Nah itu sama juga karena alam bawah sadar kita itu orang timur masih menganggap bahwa uang itu sesuatu yang sensitif, gitu, sensitif, nggak bisa diobrolin ke orang lain. Ya malulah gitu. Kadang kalau saya coaching pun kadang begitu. Itu masih belum terbiasa. Padahal kita harus mulai membiasakan diri menggunakan istilah-istilah keuangan, mulai terbuka tentang keuangan, belajar bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Nah, kembali ke materi kita bahwa ini sebetulnya lebih ke mindset tentang keuangan. Pola pikir kita. Dan ini pengaruhnya besar sekali, Bapak Ibu. Ada 88%. Ya, ada namanya di coaching itu money coaching namanya. Jadi coaching, proses coaching yang terkait dengan pemahaman kita tentang uang. Karena sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Ketika misalnya kita tidak terbiasa melihat orang dengan, atau melihat uang lah, tidak terbiasa melihat uang yang banyak, itu agak susah kita dapat omset yang besar. Itu beruntungnya ketika orang tua, maaf ya, tapi tidak selalu, tapi sebagian besar itu orang tua yang berangkatnya dari orang tua yang secara finansial cukup atau berlebih gitu, itu lebih mudah untuk mencapai omset yang
tinggi karena terbiasa ngelihat uang. Uang itu biasa aja, banyak itu biasa, seliweran dan lain-lain. Nah, untuk kita yang berangkat dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi itu memang butuh effort lebih. Bukan tidak bisa, tapi butuh effort lebih untuk nyampe di mindset keuangan yang berlimpah. Gitu ya. Jadi ada sebetulnya cara khusus untuk terkait money coaching tadi. Oke. Nah, ini ngapa sebagian besar orang buta finansial? Gitu ya. Kenapa kita jarang yang tahu finansial? Jadi kita tahu uang itu ya sekedar uang untuk belanja. Nanti kalau pengen kaya ya nabung kan gitu ya. Rata-rata kan nasihatnya begitu. Itu sebetulnya belum menunjukkan bahwa kita paham tentang uang. Financial quotient istilahnya, kecerdasan keuangan kita itu belum eh, memadai ya, belum memadai untuk melakukan sesuatu. Makanya seringkali kita berbisnis sudah lama kok nggak untung-untung misalnya. Omset saya gede sebetulnya, tapi kok untungnya nggak ada. Uangnya kemana? Atau omsetnya sebetulnya cukup gitu. Secara rugi laba besar, tapi kok tetap nggak ada duitnya. Nah, itu karena terkait dengan tadi kecerdasan finansial. Ada pemahaman-pemahaman yang mungkin belum tepat ya, Bapak Ibu. Ya nanti ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu langsung di chat aja di di tengah-tengah materi dan nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke. Mengapa sebagian besar orang buta finansial? Itu karena ini Bapak Ibu. Sekolah kita, sekolah formal ya, sekolah formal kita itu tidak mengajari tentang uang. Gitu ya, tidak mengajari tentang uang. Kenapa? Karena memang sejarah sekolah formal, ini saya cerita sejarah sekolah formal dulu itu muncul ketika era industri. Di saat itu muncul pabrik-pabrik besar gitu ya, mereka butuh tenaga kerja. Terus akhirnya berpikir bagaimana ya saya mendapatkan tenaga kerja massal dalam jumlah banyak gitu ya, massal tapi terstandar. Nah, makanya terus bikinlah sekolah, muncul istilah sekolah gitu ya, sekolah yang dengan kurikulum yang standar gitu, kurikulumnya standar. Dan di situ memang tidak ada jadi masalah keuangan, gitu ya, karena memang tujuannya kan untuk bekerja gitu ya, mungkin tidak ada urgensinya juga ngajarin keuangan, kan gitu. Sehingga dampaknya seperti sekarang Bapak Ibu, kita banyak yang tidak paham tentang uang. Termasuk saya pun dulu saya mulai bisnis 2009, itu 3-4 tahun bisnis saya merugi gitu. Kenapa? Karena saya nggak paham gitu, gimana cara berpikirnya supaya omset bisa naik, gimana caranya mengelola uangnya supaya aset terus bertambah. Dan itu karena kalau dulu kan susah ya cari itu ya. Saya banyak belajar dari dulu, belajar baca bukunya Robert Kiyosaki gitu ya. Di awal-awal itu semua buku Robert Kiyosaki saya baca gitu. Terus baca tentang sejarah Nabi Muhammad terkait dengan kepengusahaan entrepreneurship beliau dan lain-lain gitu. Kalau sekarang kan sudah relatif lebih mudah ya, YouTube banyak. Oke, ini sebetulnya pangkalnya kenapa kita banyak yang buta finansial. Gitu, karena sekolah tidak mengajari tentang uang. Karena memang sekolah dibuat bukan untuk mencetak kita menjadi pengusaha. Gitu ya. Nah, ini adalah 20 besar alasan mengapa bisnis gagal. Dan run out of cash, nggak punya duit, di bisnis kita nggak ada uangnya, itu adalah masalah kedua terbanyak di seluruh dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata kita itu memang kesulitan gitu, kesulitan memahami tentang uang itu sendiri. Tapi kalau kita pas gitu, insya Allah sih nggak masalah gitu ya. Saya agak sulit memang memahami gitu, karena kaitannya mindset tadi ya. Mindset itu sesuatu yang tidak terlihat kayak tadi ya. Alam bawah sadar itu pengaruhnya 88%. Alam sadarnya 12%. Nah, mindset ini adanya di alam bawah sadar. Ketika kita berpikir duit itu sedikit, itulah yang kejadian. Duit sedikit.
Ketika kita berpikir harga produk kita kemahalan, itu yang kejadian, kita susah jual. Gitu ya, kita susah jual tuh. Ketika kita berpikir bahwa bekerja itu harus keras gitu ya itu yang kejadian. Untuk menghasilkan uang kita harus mempertukarkan dengan waktu, itu yang kejadian. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan dua masalah terbesar yang ada di bisnis yang menyebabkan bisnis gagal.